Tapi makin dia cuekin suara itu, justru suara itu malah makin kedengeran. Srek, srek, srek. Lama-lama gak tahan dong warga malam. Penasaran dia. Si TB akhirnya nengok tuh. Tek. Dan di sini dia ngeliat beberapa meter di belakang, di balik semak-semak, warga malam, lu pernah gak sih lu naik gunung cuma berdua, terus dari awal nih lu udah banyak banget ngerasain hal-hal yang janggal, tapi lu mikirnya, ini mah paling halu. Atau enggak, ini mah cuma capek aja. Atau lu udah capek-capek nanjak, tapi lu malah nyasar di jalur yang sama. Padahal lu nggak belok kemana-mana, lu cuma lurus aja. Kok bisa nyasar? Terus ditambah lagi, lu salah beli tiket kereta. Dan akhirnya lu nyampe base camp itu telat banget, jam 3 subuh. Jadi cerita ini datang dari seseorang subscribers, sebut aja namanya TB. Anak Tangerang nih bro, yang udah biasa naik gunung. Tapi pendakian dia ke Gunung Slamet via Bambangan di tahun 2019 ini bisa dibilang jadi sebuah pendakian dia yang paling gak masuk akal warga malam. Awalnya sih normal gitu ya, tapi dia gak naik rame-rame nih. Dia cuma berdua aja sama teman dekatnya. Cuaca cerah, jalur sepi, dan semua kelihatan baik-baik aja. Tapi ternyata bro, pas pendakian ini, udah pokoknya kalian siapin kopi bagi yang ngopi, siapin air bagi yang air, siapin teh bagi yang ngeteh. Sebelum kita masuk ke cerita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to House Horror, dimana di segmen ini gue akan nyeritain kisah-kisah horor yang mungkin aja terjadi sama kalian dan terjadi sama gue. Kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja mode horor aktif. Jadi waktu itu hari Rabu subuh, TB bareng sama sohibnya nih, ya namanya Ade, berangkat mereka nih dari rumah. Jadi mereka berdua ini emang udah kayak partner gitu ya, setiap kali mau naik gunung, nih berdua pasti selalu naik bareng nih. Dan mereka udah paham satu sama lain lah, jadinya nggak ribet. Jadi rencana mereka waktu itu adalah naik KRL dari stasiun Tanah Tinggi, transit di Duri, lanjut ke Pasar Senen buat ngejar kereta ke stasiun Purwokerto. Tapi baru aja mau berangkat ini udah mulai kena apes bro. TB salah nangkep info. Harusnya tiket kereta itu udah dibeli dari jauh-jauh hari, tapi dia mikir pas nyampe stasiun dia bisa langsung beli. Mau beli on the spot gitu. Dan boom, telat dia. Keretanya udah jalan duluan. TB cuma bengong aja tuh kan ngeliat papan pengumuman kalau keretanya udah berangkat. Akhirnya Ade, sohibnya dia ngasih solusi lah, ya udahlah B, kita beli tiket lagi aja. Ya udah, akhirnya mereka mesti beli tiket baru dengan jadwal yang jauh lebih telat nih. Dan gara-gara itu, mereka baru sampai di stasiun Purwokerto itu sekitar jam 1 pagi. Purwokerto itu bisa dibilang sebuah kota kecil yang pas tengah malam udaranya itu dingin banget. Dan nih orang dua baru sampai di jam segitu, lu bayangin aja. Akhirnya mereka berdua mutusin buat istirahat lah di minimarket terdekat. Beli kopi, sembari ngumpulin nyawa nih. Sambil nyari transport buat bawa ke base camp Bambangan. Tapi jam segitu jalan sepi banget bro. Ini bakal dapat tumpangan gak nih? Pertanyaannya itu kan. Nah sambil nungguin mungkin ada ojek, si TB bilang nih ke si Ade, ini yakin nih kita mau nanjak jam segini banget. Tapi si Ade bilang, udah tenang Be. Kalaupun nanti ada yang nyambut, senyumin aja. Si TB udah keringet dingin di situ kan. Asal ngomong lu Dek. Singkat cerita, akhirnya bro mereka dapat tumpangan nih. Dan mereka baru sampai di base camp Bambangan itu jam 3 pagi. Jam segitu, itu cuma ada beberapa warga lokal doang tuh yang melek. Masih duduk santai di depan base camp sambil ngopi. TB samperin lah salah satu dari mereka kan. Sambil ya basa-basi dikit. Dia nanyain tuh soal kondisi jalur, gimana pendakian akhir-akhir ini. Dan dia dapat satu informasi yang penting nih bro. Jadi salah satu orang di base camp itu bilang, kalau pendakian ke Gunung Slamet via Bambangan waktu itu lagi sepi. Paling cuma ada 2 rombongan aja tuh yang naik dari kemarin. Dan di hari si TB sama Ade mau naik ini, itu belum ada yang mau naik lagi. TB cuma,
Oh, oke bang, oke. Dia nggak terlalu mikir yang macem-macem karena dia emang udah biasa tuh naik gunung berdua aja sama si Ade. Jadi waktu si orang ini bilang jalur sepi atau pendakian sepi gimana, si TB ya biasa aja, orang udah berdua mulu. Ya udah, setelah ngobrol-ngobrol sama Akamsi itu, mereka berdua istirahat tuh di base camp. Tapi berusaha buat tidur agak susah tuh bro. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena faktor cuaca kah atau apa. Tapi pada akhirnya tidur, dan itu pun tidurnya nggak nyenyak. Dan bangun-bangun kepala udah puyeng. Bukan karena kebanyakan mikir, tapi karena base camp waktu itu tuh sepinya aneh banget bro. Ditambah juga udara pagi itu dingin banget. Nah mereka bangun nih jam 6 pagi. Si TB langsung ngurus si Maksi itu. Terus petugas base camp ngasih peta jalur dan ngasih sedikit arahan. Sampai sini semuanya masih kelihatan normal. Dan emang benar-benar sepi pagi itu. Biasanya kan Gunung Slamet tuh rame bro. Biasanya pagi-pagi begitu kita udah ngeliat pendaki lain tuh siap-siap. Ada yang lagi makan, ada yang lagi ngurus si Maksi, ada yang lagi packing ulang atau apalah. Tapi di situ nggak ada orang, nggak ada pendaki lain, cuma mereka berdua aja pendaki. Tapi ya itu tadi, ini orang dua mentalnya udah biasa gitu, mau naik gunung selamat berdua aja, gas. Sekitar jam 8 pagi, mulai nih mereka jalan. Mereka mutusin buat naik ojek dari base camp tuh, buat sampai ke batas pintu rimba gitu bisa dibilang ya, buat ya hemat waktu lah. Dan singkat cerita, ketika sampai di pintu rimba itu, mulailah nih pendakian kan. Dan pada akhirnya jalan sampai ini di pos 1, Pondok Gembirung. Nah di situ ada warung kecil dan TB sempat berhenti sebentar buat istirahat. Dia pesen kopi lah tuh kan, sekalian dia makan semangka. Cuaca masih bagus waktu itu, langit masih biru, anginnya sejuk, gak ada tanda-tanda mau hujan atau apa. Tapi ngelihat sepinya pendakian hari itu, TB udah ngerasa nih bro, kalau wah ini pendakian pasti bakal beda nih. Nah setelah istirahat kurang lebih 10 menitan, mereka lanjut lagi menuju ke pos 2 Pondok Walang. Jalur mulai nanjak, vegetasi makin rapet, dan disinilah semuanya bakal berubah buat mereka berdua. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 awalnya tuh masih adem. Jalur tanah setapak, kanan kiri rapat sama vegetasi, dan suara-suara binatang hutan yang standar lah. Tapi di tengah-tengah perjalanan ini bro, itu turun kabut tebal. Tes, mendadak. Dan ini bukan kayak kabut tipis yang biasanya turun pelan-pelan gitu. Ini kayak ada yang ngelempar kabut aja gitu, kabut tebal dilempar tuh. Tahu-tahu udah tebel aja. Gara-gara kabut ini nggak bisa lihat jauh ke depan dong. Pandangan palingnya cuma 2 meter lah nih. Udara jadi lebih lembab dan TB mulai ngedenger banyak suara-suara aneh nih bro di tengah-tengah kabut. Dan yang paling ganggu itu TB ngedenger suara kayak kera gitu, kayak monyet, tapi itu banyak. Bukan 1, bukan 2, dan suaranya itu kayak ngelilingin mereka. Sesuai peta yang dikasih sama base camp, harusnya dari pos 1 ke pos 2 itu paling lama ya 1,5 jam lah. Tapi udah lama mereka jalan nih kok. Mereka nggak sampai-sampai, jam di tangan udah nunjukin jam 12 siang. Artinya mereka ini udah jalan hampir 3 jam, tapi pos 2 masih belum kelihatan juga. Karena ngerasa ada yang aneh, TB akhirnya ngajak berhenti sebentar. Dek, kita berhenti dulu dek. Mereka duduk tuh di batu pinggir jalur. Mereka coba ngatur nafas sambil coba mikir positif. Tapi coba buat mikir positif, kok malah yang muncul itu pikiran-pikiran negatif gitu loh. Ini kita nyasar. Apa jangan-jangan kita ini cuma muter-muter doang dari tadi? Agak nggak make sense bro. Ini masalahnya ini di awal-awal pendakian. Nggak pakai banyak mikir, TB buka tas kecil yang dia gendong di depan itu. Dia ambil tali bro. Nah dia iketin tali ini di salah satu ranting yang ada di pohon. Bukan buat navigasi, tapi lebih buat ngetes. Buat mastiin kalau nanti mereka lanjut jalan dan ketemu lagi sama tali itu, fix. Berarti mereka ini cuma muter-muter aja. Udah tuh, diikat talinya, lanjut jalan lagi. Tak. Bener aja bro. 15 menit mereka jalan. Mereka ketemu lagi sama tali itu. Masih di situ talinya. Oh si Ade langsung down di sini. Dia bilang, "Be, kok kita balik lagi sih, Be? Ini kita di mana sebenarnya, Be?" TB coba tenang di situ. Soalnya kalau dia ikutan panik, nanti gimana ke depannya? Walaupun dalam hati ya nggak bisa bohong, ketakutan juga dia. Dia cuma jawab pelan aja. Coba ngasih jawaban yang masuk akal gitu. "Udahlah, Dek, mungkin ini bukan tali kita. Kita lanjut aja jalan pelan-pelan." Padahal dia tahu persis itu tali yang sama yang dia pasang tadi. Nah, for your information, TB ini orang Baduy bro, dan dia punya pegangan sendiri, dan dia percaya gitu sama yang namanya pagar diri. Jadi pagar diri itu semacam pelindungan yang udah diwarisin lah sama leluhurnya dia. Nah di titik itu dia diem,
Dia tarik nafas, dan dalam hati dia doa nih bro. Mulai minta petunjuk sama Tuhan. Ya Allah, ya Aki Buyut, ya Mbah Buyut, tunjukkan jalan. Kasih petunjuk buat keluar dari tempat ini. Dia baca surat An-Nas tuh bro. Baca tuh berulang-ulang sambil ngelap mukanya pakai air dari botol. Dan habis itu, wah gua nggak tahu nih gimana ceritanya. Jalur yang tadi cuma satu, abis dia baca-baca doa kayak begitu, ini tiba-tiba jadi bercabang bro. Yang satu lurus, yang satu agak ke kanan. Nembus ke vegetasi yang lebih terang. TB sempat heran di situ soalnya waktu awal-awal jalan jalur itu cuma satu arah. Dan vegetasinya itu rapet banget. Tapi sekarang jalurnya jelas, rimbun tapi bisa dilewatin. Mereka langsung ambil jalur itu nggak pakai mikir panjang lagi. Dan sekitar jam 1 siang, akhirnya mereka sampai bro di pos 2. Dan di situ mereka ketemu sama warung lagi. Nah setelah istirahat sebentar di warung kecil di pos 2 itu, TB sama Ade ngelanjutin lagi perjalanan ke pos 3 Pondok Cemara. Langkah demi langkah, jalur semakin naik tuh, vegetasi makin rapet. Dan kabut juga masih tebel. Tapi seenggaknya arah udah jelas sekarang. Nggak kayak sebelumnya yang cuma muter-muter aja di situ. Nah di tengah perjalanan ini, TB sama Ade ketemu nih sama rombongan pendaki asal Semarang. Akhirnya nih warga malam, mereka nggak sendirian lagi. Nah rombongan Semarang ini 4 orang. Dan mereka lagi turun dengan ritme yang agak santai lah. TB sempat nanya gitu ya basa-basi sambil nanyain kondisi jalur di atas. Mas, di atas masih ada pendaki nggak? Ada mas, tadi ketemu di pos 5. Anak-anak pesantren, 9 orang. Mereka kayaknya baru turun juga. TB cuma ngangguk dan bilang, oh ya makasih mas. Terus di situ dia mulai mikir nih, kalau ini rombongan Semarang udah ketemu dan mereka mau turun, terus dia bilang juga rombongan anak pesantren dari pos 5 itu mau turun juga, berarti bener bro. Ini di atas bener-bener cuma mereka berdua aja nih. Di situ TB nyamperin si Ade. Dia nanya, lanjut gak nih dek? Gue sih siap. Tapi kalau lo ragu, kita turun aja. Kalau lo yakin be, gue ikut. Tapi kalau lo gak yakin, kita bareng-bareng turun. Dari jawaban itu, TB sadar kalau mereka ini udah satu kepala. Nggak bisa main mundur aja. Kaki akhirnya diputuskan harus tetap maju. Nggak peduli berapapun jarak yang tersisa. Lanjut mereka jalan. Jalan menuju ke pos 3 itu, alhamdulillahnya kabut mulai tipis. Tapi justru di situ mulai muncul lagi hawa-hawa aneh. Angin gak ada, udara makin berat, suara burung, suara apal gak ada. Hening pokoknya, cuma suara langkah kaki mereka berdua. Kalau dilihat di peta, perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu gak sejauh dari pos 1 ke pos 2. Tapi kok mereka ngerasa perjalanan itu kok makin lama makin jauh. Tapi mereka berusaha buat mikir positif gitu ya, dan menganggap kalau itu cuma perasaan mereka aja. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai juga di pos 3 dan mulai agak lega nih. Ada warung lagi di situ dan mereka langsung duduk lah di situ kan. Mereka istirahat, mereka lepas carrier, minum, mereka atur nafas. Ade mulai ngeluarin bekal kecil tuh kayak roti sama air. Tapi TB di sini udah mulai gak banyak ngomong. Entahlah warga malam, mungkin dia kecapean. Dia duduk sambil ngeliatin vegetasi dari arah mereka datang tadi tuh. Di sini TB ngerasa dia nggak takut ya, tapi dia ngerasa kok kayak ada yang ngikutin dari tadi di belakang. Tapi ketika dilihat ke belakang itu, nggak ada apa-apa. Setelah istirahat sebentar di pos 3 itu, TB sama Ade lanjut jalan lagi. Dan tujuan mereka selanjutnya ya pos 4 sama Rantu. Dan disinilah mereka mulai ngerasain gangguan-gangguan yang lebih parah. Bukan cuma karena suasana yang berubah, tapi juga badannya si TB kok berasa kayak makin berat gitu, kayak ada yang naik. Awalnya dia mikir, apa kecapean? Tapi kok makin melangkah itu kayak makin gak masuk akal bro. Rasanya tuh kayak lagi bawa double carrier. Sorry, bukan double carrier lagi, tapi kayak triple. Lu bisa bayangin seberat apa. Wah di situ kakinya gemeteran bro. Dan di belakang si Ade mulai tuh nanya. Mungkin karena ngeliat si TB tingkahnya udah mulai aneh. Ditanya, "Be, lu gak kenapa-napa?" Tapi TB gak jawab. Di situ TB ngerasa kupingnya udah mulai panas. Rasanya tuh kayak penging lah, kayak gimana sih lu kayak abis naik pesawat, kuping berasa kayak budek dikit gitu kan. Tapi ini bukan tekanan udara bro.
Dia lebih ngerasa kayak ada tekanan dari sekitaran, cuma nggak tahu itu apa. Mereka terus lanjut perjalanan, dan tiba-tiba TB ngedengar suara dari belakang. Suara langkah kaki, tapi langkahnya itu kayak diseret. Dan ini bukan suara langkah kakinya si Ade, bro. Ade jalannya masih normal. Di situ TB coba pura-pura buat nggak denger. Dia atur nafas, dia fokus jalan ke depan. Tapi makin dia cuekin suara itu, justru suara itu malah makin kedengeran. Srek, srek, srek. Lama-lama nggak tahan dong warga malam. Penasaran dia. Si TB akhirnya nengok tuh. Dan di sini dia ngeliat beberapa meter di belakang, di balik semak-semak itu lagi ada yang ngerangkak. Dan kalau dilihat, ini sosok kalau dia berdiri itu tinggi banget. Mukanya nggak kelihatan karena cara jalannya itu nunduk, tapi posisi badannya itu janggal, bro. Nih, lu bayangin orang kayang, tapi ini posisinya kaki di depan, kepalanya di belakang. Jadi jalannya tuh kaki duluan nih di depan nih. Refleks si TB lari ke depan, bro, ngejar si Ade yang udah duluan. Pas udah deket sama si Ade nengok, mungkin karena ngeh, ini suara apa nih? Ternyata si TB lari tuh. Si Ade langsung nanya, "Be, lu kenapa buru-buru amat?" Tuker posisi, Dek. Gue di depan. Kaki gue pegal, gue takut ketinggalan sama lu. Ya udah kan, nggak pakai nanya lebih lanjut. Si Ade, oke. Tukeran posisi nih mereka. Langkah TB sama Ade di sini makin pelan. Bukan karena capek, tapi jalur ke pos 4 Samarantu itu beda, bro. Ditambah lagi udara waktu itu berasa pengap. Dan tiba-tiba TB berhenti. Dia berhenti di depan pohon gede nih. Tingginya menjulang, batangnya lebar, dan bentuknya itu bisa dibilang kayak gerbang, bro. Jadi pohon ini tuh ada di sisi kanan dan kiri jalur, tinggi menjulang gitu. Otomatis kalau kita lihat, ya mirip kayak gerbang. Nah yang aneh, TB ngelihat kok jalur itu berasa gelap. Padahal itu langit cerah. Waktu itu jam 4:30-an. Tapi cahaya nggak tembus ke situ, bro. Nah sebelum lanjut jalan lagi, TB ngelihat ada sosok. Dan ini bukan cuma satu, tapi banyak. Ada yang kecil nempel di batang pohon. Ada yang tinggi, gede, berdiri di balik semak-semak. Dan ada yang duduk melayang di atas tanah. Lu bayangin, duduk melayang di atas tanah gimana ceritanya tuh? Dan mereka semua ini lagi ngeliatin ke arah TB sama Ade. Bukan tatapan kosong ya, tapi lebih tatapan kayak yang marah. TB nggak bisa gerak di situ, dia nge-freeze, bro. Dan dari belakang si Ade nyeletuk. "Be, ayo Be, jalan. Lu ngapain bengong? Ntar kemalaman nih." Si Ade nggak ngeliat. Tapi TB nggak jawab. Matanya terus ke depan, masih ngeliatin jalur di antara dua batang pohon itu. Sampai akhirnya TB narik nafas panjang, dia nunduk. Dia mulai nih jalan, pelan-pelan. Adik nyusul dari belakang sambil ngoceh-ngoceh. "Be, udah, lu jangan ngeliat yang aneh-aneh. Fokus aja menjalur, udah deket nih." Nah gak tahu kenapa, begitu ngelewatin pohon yang kayak gerbang tadi, langkahnya TB ini jadi lebih berat. Oke, singkat cerita, mereka udah ngelewatin pohon itu dan udah makin deket nih sama pos 4 Samarantu. Begitu nyampe, mereka langsung berhenti sebentar. Nggak lama-lama, cuma buka tas, ambil coklat, sama ambil air. Nah, TB itu pernah dengar dari cerita-cerita pendaki lain, katanya pos 4 itu emang beda. Ada yang bilang nggak boleh terlalu lama lah di situ. Dan sekarang dia ngerasain sendiri. Badannya mulai panas, punggungnya dingin, dan telapak tangannya keringetan mulu. TB bilang tuh ke si Ade yang masih ngemil aja tuh, masih minum. Dia bilang, "Dek, ayo cepetan Dek. Jangan lama-lama di sini." Ade cuma ngangguk-ngangguk aja tuh. Nah, gue nggak tahu ya gimana pendapat kalian soal pos 4 Samarantu ini. Oke teman-teman, gue baru aja sampai di pos 4 Samarantu. Kalau kalian yang sering dengar cerita-cerita horor di Gunung Slamet, ini pos terkenal banget, Samarantu. Karena gue sendiri pun pernah naik ke Gunung Slamet dan gue nggak ngerasain apa-apa sih di pos 4 Samarantu itu. Tapi nggak tahu kalau menurut kalian gimana. Oke, kita lanjut lagi. TB sama Ade lanjutin perjalanan dari pos 4 ke pos 5 nih, bro. Dan setelah sekitar 40 menit mereka jalan, mereka akhirnya sampai juga nih di pos Samyang Rangkah, pos 5. Dan ternyata mereka nggak sendirian, ada satu rombongan lagi di situ. Anak-anak pesantren 9 orang yang tadi udah di-mention sama rombongan pendaki dari Semarang. Mereka lagi pada masak tuh. Nah, anak-anak pesantren itu yang ngelihat si TB sama Ade, sontak langsung nyapa mereka berdua.
Sama siapa aja bang? Cuma berdua nih. Wih, berani juga ya bang. Kita yang 9 orang aja tadi sempet ngerasa parno. Iya bang, nyesel juga nih berdua aja. Akhirnya di situ si TB sama Ade join lah ke rombongan pesantren itu. Mereka makan bareng, mereka ngobrol-ngobrol tuh. Nah, setelah makan bareng dan ngobrol-ngobrol gitu, rombongan pesantren ini lanjut buat turun. Dan setelah rombongan itu pergi, TB sama Ade mulai bangun tenda di pos 5 itu. Jadi guys, pos 5 itu emang tempat pendaki yang naik Gunung Slamet via Bambangan biasanya ngedirin tenda. Kalaupun emang udah rame banget, nggak dapet spot di pos 5 itu, naik lagi nih ke pos 7. Tapi biasanya pos 5 sih. Mereka bangun tenda tuh di tengah-tengah pos 5 itu ya. Nah, nggak lama setelah itu, datang satu orang pendaki lagi nih. Satu orang pendaki sendirian. Umurnya di atas mereka berdua. Dan kelihatannya sih udah berpengalaman. Mereka sempat kenalan, sempat ngobrol. Kita sebut aja namanya Bang Juki dari Bandung. Nah, karena kebetulan si TB ini bawa tenda kapasitas 4 orang, diajak lah nih Bang Juki buat gabung. Pertanyaan gue nih, ini Bang Juki siapa? Kalau lu berani-beraninya ngajak orang yang lu nggak kenal tidur di tenda lu. Terus, kalau ini orang emang niatnya mendaki, kenapa kok dia nggak bawa tenda? Oke, kita lanjut ceritanya. Alasannya si TB sama Ade ngajak Bang Juki buat gabung, katanya sih supaya agak ramean. Dan biar bisa ada yang diajak mikir bareng nih kalau nanti ada kenapa-napa lagi. Nah, waktu udah masuk maghrib, otomatis langit udah mulai gelap. TB, Ade, sama Bang Juki lagi duduk di depan tenda tuh. Sambil nungguin si Ade ini kelar masak. Ya sebenarnya waktu itu sih nggak masak yang gimana-gimana gitu ya. Menu standar anak gunung, budget cekak gitu kan. Mie instan, sosis, sama kopi saset. Udah tuh mereka ngobrol-ngobrol aja, ngebahas jalur, tukeran cerita. Sampai ke topik yang bisa dibilang pasti selalu muncul kalau pas naik gunung. Cerita mistis apa nih di gunung ini? Tapi sebelum mereka ngobrol lebih lanjut, TB sama Bang Juki mutusin buat turun sebentar nih ke mata air yang ada di pos 5 itu. Letaknya itu di bawah jalur tenda dan mesti ngelewatin kayak tangga kecil gitulah. Nggak tahu, gue belum pernah kesana. Dan itu lumayan licin ya, jadi mesti hati-hati banget. Nah, dari sinilah kejanggalan mulai terjadi. Di tengah perjalanan turun mau ngambil air itu, TB ini ngedengar suara samar-samar perempuan lagi nangis. Sontak si TB nengok nih ke Bang Juki kan. Bang, lu denger nggak bang? Si Bang Juki cuma nggak ngomong apa-apa, dia cuma ngangguk doang. Mereka terus turun dan begitu sampai di mata airnya, TB ngelirik ke kanan nih, tek. Di situ dia ngeliat sosok perempuan. Badannya bungkuk, duduk di pinggiran tuh. Mukanya nggak kelihatan bro, tapi dari postur badannya, ini perempuan kayak bukan pendaki. TB udah ketakutan di situ kan, dia bilang ke Bang Juki nih, bang, ayo bang, udah ayo isi air, kita balik lagi ke atas bang. Bang Juki nggak nanya apa-apa, nggak nanya kenapa atau apa. Oke, kita isi air aja tuh. Habis ngisi air, balik lagi tuh ke atas, balik lagi ke tenda kan, ketemu sama si Ade lagi. Tapi TB nggak cerita apa-apa tuh ke si Ade. Mereka cuma lanjut ngopi, duduk depan tenda. Nah, sekitar jam 9 malam, mereka mutusin buat istirahat tuh. TB masuk ke tenda duluan, nyiapin sleeping bag. Karena hawa dingin semakin nusuk, pakai kupluk lah nih palanya. Dan dia masuk tuh ke sleeping bag, udah kayak mumi bro. Nggak lupa, dia pasang headset nih, buat dengerin lagu-lagu pengantar tidur gitu ya. Atau nggak dengerin cerita horor kayak cerita ini nih, biar gampang tidur. Udah tuh, tek. Tapi belum kelar satu lagu bro, tiba-tiba ini kan pakai headset. Nah di antara lagu yang dia denger itu dia ngedenger lagi ada suara kidung. Ini musik nggak ada kidung, tapi kok bisa ngedenger suara kidung? Artinya kan emang beneran ada yang main musik itu di luar. Itu pelan tapi jelas. Suaranya tuh kayak lonceng bambu, tapi makin lama makin cepet temponya. Nggak lama bau wangi mulai masuk tuh dalam tenda. Bukan wangi sabun atau wangi parfum bro. Ini wangi gak wajar. Kayak bunga. Kayak dupa. TB gak berani buka mata di situ, tapi ternyata bukan dia aja yang denger. Bang Juki sama Ade yang udah tidur juga itu kebangun bro. Mereka saling lihat-lihatan, mata melotot. Si Bang Juki nanya, lo denger gak? Iya.
Suara apaan tuh ya? Belum sempet ada yang jawab, tiba-tiba buah, itu angin kenceng banget bro, nabrak tenda. Dan suaranya tuh kayak wush, kayak ada yang muterin tenda itu berkali-kali. Terus nih anehnya lagi, di tengah suara angin itu kedengeran suara bebek bro, bebek, kwek 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 kwek. Gue nggak tahu nih siapa yang muterin tenda ini, apakah bebeknya kah dengan kecepatan super atau apakah. Pokoknya itu yang mereka dengar. Dan itu suaranya nggak hilang-hilang. Ada kali 10 menitan, begitu terus. TB di situ udah nggak kuat nahan, tapi dia juga nggak berani keluar sendirian. Sampai akhirnya dia ngajak si Bang Juki sama Ade ini buat ngecek keluar. Nah, buka dari setting tenda, seret. Sambil kepala nunduk semua nih. Nggak ada yang berani nengok ke sana kemari. Keluar sambil agak jongkok tuh kan di luar tenda. Suara itu kedengeran lagi. Kwek, 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 kwek. Wah, di sini udah masih di posisi nunduk, gak berani lihat kemana-mana, masuk lagi ke dalam tenda. Begitu masuk ke tenda lagi, suara itu pelan-pelan hilang. Tapi suara kidung itu masih kedengeran. Cuma temponya aja yang berubah. Makin lambat, makin dalam. Gak terasa waktu udah lewat tengah malam nih. Dan suara kidung yang tadi terus muter di kepala mereka, akhirnya pelan-pelan mulai hilang. TB, Ade, sama Bang Juki akhirnya udah bisa agak tenang nih. Akhirnya mereka coba buat tidur lagi. Bang Juki udah tidur, Ade tidur, TB nih susah tidur karena dia masih terngiang-ngiang sama suara entah itu bebek atau apa, kamu wek 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 gitu. Akhirnya dia coba paksain buat tidur nih. Sleeping bag dia tarik lagi tuh sampai kepala, kupluk dia tutup tuh. Truk. Pokoknya rapet lagi nih, udah kayak mumi lagi. Kondisi waktu itu dingin bukan main dan posisi tidurnya TB itu agak ditekuk. Jadi lututnya naik dikit, kakinya dilipat biar agak anget gitulah. Tapi gak lama ada yang aneh nih warga malam. Kaki TB yang tadinya ditekuk bro, itu ada yang narik. Kayak dilurusin. Set. Berasa banget asli itu kayak ada yang narik. Entah itu tangannya si Ade, Bang Juki atau siapalah gak tahu. Tapi dari gerakannya itu kayak pelan gitu. Set. Sampai lurus tuh kaki. Di sini TB, enggak, bukan ini. Itu pasti gara-gara gue sendiri. Padahal dia ngerasain bener itu kakinya dipegang. Dia coba tekuk lagi kakinya. Tek. Gak lama kemudian. Ditarik lagi. Dilurusin lagi. Dan yang kali ini si TB gak bisa gerak. Dia gak bisa teriak. Mau nyolek si Ade. Gak bisa. Di sini gak tahu gimana ceritanya. Pokoknya TB udah tuh. Hilang aja tuh udah. Entah ketiduran atau apa. Sampai akhirnya jam 4 pagi. Bang Juki bangun duluan. Dia bangunin si Ade sama TB nih. Ngajakin buat summit bro. TB bangun nih pelan-pelan kan. Buset bangun juga itu kayak habis ditubruk truk bro. Badan berasa berat. Wah kacau lah pokoknya. Puyeng pala. Mereka sarapan seadanya tuh. Roti, air putih, sama sisa kopi yang udah dingin. Habis itu mereka siap-siap. Jam 4 kan masih gelap tuh ya. Dia siapin headlamp. Sepatu gunung dikencengin tuh talinya, pastiin gak jebol. Carrier ditinggal di tenda supaya ringan. Mereka cuma bawa barang secukupnya aja lah. Bawa snack, bawa jas hujan gitu-gitu supaya gak berat. Jam 4:30 pagi mulailah nih perjalanan ke puncak. Formasi mereka, Bang Juki di paling depan nih jadi leader. TB di tengah, Ade belakang. Nah biasanya ya summit di Gunung Slamet tuh rame. Gelap nih, dari jauh kelihatan tuh udah headlamp nyala semua tuh. Tapi nggak tahu kenapa, ya sepi banget waktu itu. TB sempat berharap, ayo dong ketemu lagi dong sama pendaki lain gitu kek. Tapi nggak ada bro. Cuma mereka bertiga aja. Jam 8 pagi sampailah mereka di pos 9, pos Pelawangan. Jadi Pelawangan itu kayak gawang gitu bro. Dan dari situ naik lagi. Sampailah di puncak Gunung Slamet. Mereka bertiga berdiri di situ, nggak ada siapa-siapa, nggak ada jejak lain, cuma mereka aja. TB coba buat nikmatin momen lah. Dia nggak mau terbawa terus sama hal-hal aneh semalam. Dia coba nikmatin momen, dia foto-foto, dia selfie-selfie, apalah terserah dia. Sementara Ade, justru dia nih sekarang yang aneh. Dia jadi diem doang. Bang Juki udah kayak orang was-was tuh, ngeliat kesana kemari. Nah kurang lebih 1,5 jam di puncak. Turunlah mereka bertiga ini. Dan sekitar jam 12 siang mereka udah ada di pos 5 lagi. Tenda masih berdiri, kondisi aman. Tas masih ada semua tuh, barang-barang gak ada yang hilang. Habis itu mereka ganti baju, makan siang, dan siap-siap nih buat turun pulang. Si Ade sempet turun nih ke mata air yang di pos 5 itu buat ngisi air. Si TB rapi-rapiin baju dia lah, jaket, sleeping bag, segala macem.
Terus dia masak air sambil ngobrol-ngobrol sama si Bang Juki. Sekitar jam 2:30 sore, setelah barang-barang semua udah beres, tenda juga udah dilipat segala macem, carrier udah rapih, mulailah mereka turun. Tapi belum lama mereka turun, wah itu langit mendadak berubah. Awan tiba-tiba mendung banget, hitam bro. Dan gak lama hujan turun tuh deres. Bener-bener deres kayak tumpah itu langit. Otomatis tanah jadi licin, jalur penuh air. Dan karena hujan sederas itu, jalur itu udah kayak saluran air bro. Deres banget. TB di paling depan ya kan, dia sempet nengok ke belakang ngelihat si Ade sama Bang Juki udah ngos-ngosan. Baju mereka udah basah semua, carrier, otomatis makin berat karena basah. Bang Juki bilang, pokoknya jalan terus, jangan istirahat. TB bilang, iya, terus ngebut tuh mereka sepanjang jalan turun dari pos 5 ke pos 4 itu. Mereka ngedenger suara-suara aneh. Teriakan lah, suara nangis lah, suara ketawa lah. Si Ade sempet nyeletuk nih. Be, lu denger gak Be? Udah terus aja jalan, udah. Jalan sampai lagi di pos 4 sama Rantu. Mereka gak berhenti lama di situ, cuma narik napas sebentar, minum air, benerin carrier sebentar nih. Tali udah copot-copot nih, maklum carrier tua bro. Habis itu lanjut jalan lagi. Masuk jam 5 sore, alhamdulillah hujan mulai reda. Satu-satunya fokus mereka waktu itu sampai base camp sebelum malam. Lanjut jalan lagi, dari pos 4 itu ternyata gangguan gak berhenti warga malam. Suara ketawa itu ditambah sekarang suara gamelan. Tapi mereka semua berusaha buat cuek, bodoh amat sama suara-suara itu. Sampai tiba-tiba ini setan-setan gak menyerah, nangis lagi tuh. Lebih kenceng lagi nangis sampai Bang Juki ngerespon, gak usah dengerin, terus. Jalan terus, fokus ke jalur, gak ada satupun yang nengok ke belakang. Pada akhirnya mereka sampai di base camp. Dan waktu itu udah jam 7 malam pas mereka sampai. Suasana base camp masih sama tuh kayak 2 hari yang lalu. Masih sepi. Cuma ada akamsi doang tuh yang lagi ngerokok, lagi ngopi. Nah, setelah ngatur nafas gitu kan, karena ngebut parah nih dari atas tadi, TB samperin nih salah satu akamsi. Bang, mau nanya bang. Ini kemarin emang gak ada yang naik sama sekali ya? Iya mas, karena malam Jumat, jadi memang jarang ada yang naik. Karena biasanya di malam Jumat itu ada acara penyambutan. Acara penyambutan? Iyo, penyambutan sang bahu reksa. Setelah ngedenger itu si TB langsung diem bro. Gue gak tahu ya arti bahu reksa atau penyambutan apa itu, gue gak paham. Tapi yang jelas itu ngebuat TB jadi takut. Gak pakai lama dia sama Ade langsung siap-siap tuh. Bersih-bersih, ganti baju, siap-siap buat pulang. Dan setelah semua yang mereka lewatin, dari kabut yang nutup jalur, suara kera yang gak ada wujudnya, jalur yang muter-muter, sosok merangkak, tatapan dari balik gerbang pohon itu, suara bebek, kidung, sampai kaki dia yang dilurusin sama gak tahu siapa. Semua akhirnya punya satu benang merah kalau mereka ini disambut. Ya warga malam, kadang kita mikir ya kalau gangguan di gunung itu cuma karena kita capek, salah makan, atau mungkin kitanya aja yang terlalu parno jadinya suges. Tapi kalau dari awal kita udah disambut dan sepanjang jalur ada yang ngikutin kita, apakah kita masih bisa bilang kalau itu cuma kecapean aja? TB dan Ade mungkin beruntung karena mereka pulang lengkap, nggak kenapa-napa. Tapi mereka juga tahu, yang nemenin di jalur itu nggak semuanya manusia. Dan yang paling bikin merinding adalah acara penyambutan itu bisa terjadi di malam Jumat kapan aja. Terus. Siapa Bang Juki sebenarnya warga malam? Oke, para warga, itulah tadi ceritanya si TB ketika dia mendaki ke Gunung Slamet via Bambangan. Kalian ada yang punya pengalaman yang sama? Tulis di kolom komentar atau share lewat email ya bro. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe, si kepala desa. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.